Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dhalika 'alal mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Masya Allah, terima kasih Kak Muti sudah membacakan surah An-Nur ayat 2 dan 3 yang berisi tentang zina gitu. Masya Allah Bu Ibu ya, mungkin sedikit berkenalan ini dengan Kak Muti. Cantik gak Bu Ibu? Pengen gak punya mantu kayak Kak Muti? Tapi sayang, udah ada yang punya. Masya Allah Kak Muti ini adalah juara Kori Indonesia. Dan baru saja melangsungkan pernikahan. Baru berapa minggu Kak? 3 minggu. 3 minggu manten Bu baru. Ibu. Pengantin baru. Udah dibungkus. Jadi cari yang lain mantunya Bu Ibu ya. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Kak Muti. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa jadi semangat untuk para wanita-wanita muda di luar sana untuk bisa seperti Kak Muti. Amin. Masya Allah. Amin, amin, amin. Nah ini ibu-ibu yang ada di studio dan juga pemirsa yang di rumah. Iya. Kayaknya dari wajah-wajahnya udah pada pengen kepo nih ya. Wah, Sekarang waktunya Bu Nyai. Kepo deh. Oke, sebelum ke pemirsa yang di rumah, ini kita kasih kesempatan untuk penonton yang ada di studio dulu. 2 pertanyaan, boleh 1 pertanyaan dulu. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung sama Bu Nyai. Jauh-jauh dari Lampung loh ini soalnya. Lampung. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati Paksi dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Gunung Sugih, Lampung Tengah. Passwordnya Bu. Bu Nyai, kepo dong. Kepo apaan tuh? Apa perbedaannya hukuman zina bagi yang sudah menikah dan yang belum menikah? Oke. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Sebelum kita bisa bicara hukuman, tapi yang jauh lebih penting itu bagaimana kita ngerem diri. Kalau masalah hukuman itu masalah fikih, gampang sekali gitu loh. Masalah hukuman itu memang ada hukuman. Entah nanti juga kalau kita tobat Allah mengampuni. Tapi bukan berarti kita membiarkan zina begitu saja. Nah, hukuman ini dibuat, Bu, juga pemirsa di rumah ya. Hukuman ini diciptakan oleh Allah itu supaya kita, tujuannya apa sih? Supaya lebih hati-hati. Itu dulu yang harus kita inikan. Karena nanti sebuah zina itu adalah sebuah aib. Setuju tidak? Setuju. Aib bukan? Aib. Jangan kemudian malah bangga. Aku bisa iniin beberapa wanita. Ini sudah kebalik pikirannya ya. Zina sudah seperti itu malah dikeluarkan dengan bangganya. Wah, saya punya ini loh. Saya bisa memboking ini loh, begitu. Ini sebuah
sebuah aib yang memang harus ditutup dan kalau bisa ya tidak dilakukan. Betul atau benar? Nah, masalah sanksi hukumnya bagaimana? Di dalam Al-Quran memang sudah dijelaskan. Bagi seorang yang belum menikah, dengarkan baik-baik, ayah. Hukumnya itu dicambuk 100 kali. Apa Bu? Kira-kira sakit enggak? Sakit. Kenapa harus dicambuk 100 kali? Kan sakit dong Bu Nyai. Iya, nikmatnya juga yang merasakan seluruh tubuh sampai ubun-ubun, dari kaki sampai ubun-ubun itu. Betul atau benar? Betul. Makanya juga dicambuk 100 kali. Itu hukuman bagi yang belum menikah. Lalu bagaimana yang sudah menikah? Kenapa hukumannya itu lebih berat? Apa itu hukumannya? Dirajam sampai mati. Apa Bu? Iya, itu hukuman secara fikihnya seperti itu. Tapi sebetulnya Islam itu menegaskan bahwa ini dibuat itu untuk apa? Garis batas. Jangan sampai engkau lewati gitu loh. Supaya ini tidak terjadi. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana yang jauh lebih bagus supaya itu tidak terkena hukuman itu. Ya, kita menjaga diri kita untuk menjauhi itu semuanya, itu jauh lebih bagus. Tindakan pencegahan itu lebih bagus daripada pengobatan, betul? Betul. Baik itu zina atas dasar suka sama suka, atau misalnya orang yang sudah menikah kemudian berzina dengan wanita yang bukan harusnya dihubungi gitu ya, yang bukan istrinya pokoknya, maka itu semuanya ada hukumannya. Moga-moga kita dan anak cucu keturunan kita dijauhkan dari zina. Amin. Itu hukumannya. Ibu Wati sudah puas? Alhamdulillah ya. Dan setelah itu maka kita berusaha untuk menjauhi semuanya itu. Hayya. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ibu-ibu di studio boleh satu pertanyaan lagi. Boleh angkat tangan yang mau tanya? Itu tadi yang di depan dulu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Widianti dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Gunung Sugih, Lampung Tengah. Bu Nyai. Kepo apaan tuh? Saya mau bertanya, jika ada pasangan yang berzina dan hamil, melahirkan anak perempuan, apakah ayahnya tidak bisa menjadi wali saat dia menikah nantinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Ibu Dewi nih pertanyaannya. Ketika pasangan berzina, ya, apakah pasangan tersebut harus segera dinikahkan? Dan apabila mempunyai seorang anak perempuan gitu, mungkin ini kalau nggak nikah kali ya Bu ya. Kalau nggak nikah itu apakah nanti bapaknya ini bisa menjadi wali nikah anak perempuan ini Bu Nyai? Iya, kalau pasangan melakukan zina, ya kan? Terus kemudian ada hasilnya. Berangkat berdua, pulang bertiga. Betul? Iya, repot kayak gini ya. Es cendol kelapa muda. Apa tuh? Perutnya ngecendol tanpa bapak. Loh, iya. Bu, kalau misalnya sampai anak ini ternyata lahir seorang wanita, nanti bakalnya menikah. Apakah anaknya ini bisa, bapaknya ini bisa menjadi wali bagi anaknya ini? Jawabannya apa? Jawabannya bisa nggak? Tidak. Karena anak ini tetap lahir di luar pernikahan. Walaupun itu memang yang membuai itu bapaknya. Tapi secara Islam itu bukan bapaknya. Bahkan tidak sampai berhenti di sini Ibu Dewi dan juga pemirsa di rumah. Anak dan bapak ini tidak bisa saling mewarisi. Itu yang tadi saya katakan, dampaknya begitu panjang. Itulah sebabnya Islam itu membungkus aturan itu dengan begitu indahnya. Terus kemudian menjadikan satu lembaga pernikahan, lembaga yang agung, lembaga yang suci, lembaga yang begitu mengangkat derajat harkat wanita terutama. Betul atau benar?
Karena ya sebenarnya kalau tidak ada pernikahan, itu sebetulnya apa kalau berzinaan? Itu yang paling kena dampak itu siapa? Wanita. Wanita. Kemudian yang kedua itu anaknya. Betul atau benar? Jadi itu Bu Dewi tidak bisa menjadi walinya. Ibu-ibu, bapak-bapak juga pemirsa semuanya di rumah hati-hati. Maka lebih baik kita menjaga anak-anak kita. Kalau misalnya baru dilamar saja, itu sudah sah belum? Belum. Terus dibawa ke sana, ke sini, boleh atau boleh? Benar. Benar atau benar? Tapi banyak malah ada yang bangga, anakku laku gitu kok. Jadi hati-hati nggih. Tidak boleh kalau masih baru dilamar sebelum ada qabil tu nikah. Wong nikah itu gampang sekali loh. Islam itu memudahkan pernikahan. Dibuat mudah sekali pernikahan. Gak usah berzina. Nikah lebih nikmat. Yang haram jadi halal. Yang gak boleh jadi boleh. Yang kalau tadi dilakukan merupakan zina. Kalau sudah dilakukan itu jadi ibadah. Itulah nikah. Ibadah paling enak. Jangan berzina. Ayah. Masya Allah. Ayah. Hanya mudah-mudahan selalu dijauhkan dari yang namanya zina. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah Bu Nyai ini juga selain penonton yang ada di studio, pemirsa di rumah juga mau tanya. Ada kepo ya? Iya, ini Ada sudah kepo. banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke sosial media kita di Instagram, ada di @menjemputberkah_net. Ini langsung aja pertanyaannya apa? Kita lihat sama-sama, ini dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi dari Jombang. Bu Nyai, kepo deh. Mau bertanya, kalau misalnya sudah berzina berkali-kali, apakah dosanya akan hilang jika saya menikah dengan pasangan saya tersebut? Terima kasih. Nah, ini dia Bu Nyai. Kalau sudah terlanjur berzina begitu ya sama yang belum suami istri, Ya. apakah dosanya bisa hilang ketika mereka menikah gitu? Ya, baik. Sepasang pemuda-pemudi selama ini terus berzina. Terus kemudian diakhiri dengan sebuah pernikahan. Apakah dosanya itu bisa hilang jika menikah dengan pasangannya itu? Dosa itu bisa hilang asal taubatan nasuha. Taubat. Jadi dia benar-benar sudah menyesal. Sudah kita akhiri saja ya berzinaan ini. Kemudian kita menikah. Diampunikah dosanya? Ibu? Diampuni atau tidak kira-kira? Atas dasar apa? Innallaha ghafurur rahim. Ada juga yang jawab Allah, yang ngantuk ngawah. Nah, diampuni. Segala dosa sebesar apapun ketika kita itu mohon ampun, menyesali diri, tidak mengulangi perbuatan itu, udah kita tutup lembaran lama yang kelam hitam, sehitam apapun masa lalu kita, ketika kita bertobat, diampuni dosa-dosa itu. Itulah Allah yang maha pengampun, lagi maha penerima tobat. Lalu kemudian menikah, ya sudah. Setelah itu ya sudah masuk, tidak ada dosa lagi. Yang sudah dilakukan adalah ibadah. Nah itu makanya jangan terus-teruskan zina. Yaitu apa? Nikah, nikah, nikah. Supaya apa? Diridhoi, mendapatkan berkah, bukan azab. Oke, hanya. Jadi masih ada kesempatan Iya, untuk bertobat iya. dan diampuni dosanya. Masih. Nah itu tadi kan kalau misalkan pasangan ujung-ujungnya menikah nih, Iya, alhamdulillah kan menikah. Iya. Tapi kalau apes nih, udah Apesnya gimana? terus tidak jadi menikah gitu. Apakah masih dapat kesempatan untuk bertobat juga Bu Nyai? Iya. Jadi kasihan ya kalau model begini sudah habis manis sepah dibuang. Dihisap madunya kemudian ditinggalkan begitu saja gitu ya Ning Tia. Ini makanya hati-hati kalau kayak begini ya. Jadi apakah ini kalau tobat diterima? Ya tobat diterima, tetap diterima tobat itu. Lalu langkah apa sebaiknya Ning Tia kalau sudah kayak begini? Orang misalnya sekampung udah tahu. Ini misalnya zina. Kemudian wanita ini kemudian ditinggal begitu saja. Ya kan?
Terus kemudian apa yang terjadi kalau bisa ya, kalau bisa orang ini hijrah, pindah tempat. Karena kasihan ini wanita ini, orang udah tahu aibnya semuanya. Lalu bagaimana kita yang tahu kayak gitu, tutup aib saudara kita. Jangan malah jadi gibah. Jangan malah dipergunjingkan terus menerus. Barang siapa menutup aib orang lain, maka Allah akan tutupi aib kita. Setuju tidak, Bu? Nah, lalu bagaimana kita sebaiknya memang pindah. Pindah nih Tia, pindah tempat yang orang lain tidak tahu masa lalu dia yang kelam, supaya nanti lagi ketika dia akan mendapatkan jodoh itu tidak diusik terus. Kasihan, ini makanya dampak zina itu begitu hebatnya nih Tia. Jadi menutup masa lalu dan membuka lembaran yang baru lagi. Betul. Baik, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, tapi setelah yang satu ini jadi jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah. Hai.